sini ku berdiri tegak, menatap langit biru. Salam damai dan bahagia. Hari ini saya ingin mengajak Anda berjalan sejenak menelusuri tanah yang disebut Tanah Suci. Tanah yang bagi banyak orang adalah pusat sejarah iman, tempat para nabi hidup, tempat doa dipanjatkan sejak ribuan tahun yang lalu. Namun tanah itu yang seharusnya menjadi simbol kedamaian, tapi justru berubah menjadi ladang konflik. Di sanalah kita mendengar nama Samaria dan Yudea, wilayah kuno dalam kitab suci Yahudi dan Kristen, yang kini bersinggungan dengan tepi barat Sungai Yordan, rumah bagi rakyat Palestina yang mayoritas Muslim. Untuk memahami konflik ini, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Namun sebelumnya, dengarlah dulu lagu berikut ini yang berjudul Damai di Bumi. Di sini ku berdiri tegak, menatap langit biru. Angin berbisik pesan damai untuk semua umat manusia. Kasih abadi, bersama kita bisa menciptakan dunia bahagia. Jangan ada benci dan dendam, mari kita bergandeng tangan, satukan perbedaan warna dalam indahnya pelangi jiwa. Sentuh hatimu, rasakan kasihmu. Damai di bumi, damai di hati, cinta kasih abadi. Bersama kita bisa menciptakan dunia bahagia. Dalam tradisi Yahudi, Samaria dan Yudea adalah bagian dari tanah perjanjian yang diberikan kepada Bani Israel. Yerusalem berdiri di jantungnya. Di wilayah itu para raja Israel kuno memerintah, dan disitulah Bait Suci berdiri. Bagi umat Kristen, Yudea dan Samaria juga penuh makna karena di sana Yesus dilahirkan, mengajar, dan disalibkan. Maka tanah ini disebut Holy Land, tanah suci. Sementara bagi umat Muslim, tanah itu juga sakral. Di Yerusalem ada tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tiga agama besar bertemu di satu ruang geografis yang kecil, dan di sanalah konflik identitas bermula.
Setelah perang tahun 1967, Israel menduduki tepi barat, termasuk Samaria dan Yudea. Sejak itu, orang Yahudi menyebutnya Yehuda ve Shomron, Yudea dan Samaria, untuk menekankan klaim historis. Sementara dunia internasional tetap menyebutnya West Bank atau tepi barat, bagian dari wilayah Palestina. Disinilah kita melihat pertarungan klaim, tanah yang sama, tapi dua nama, dua identitas, dua sejarah. Mari kita lihat dari sudut agama. Dalam kitab-kitab suci, tanah ini memang punya nilai religius. Orang Yahudi percaya Tuhan menjanjikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya. Umat Kristen melihatnya sebagai tanah kelahiran keselamatan. Umat Islam menjadikannya bagian dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad. Semua punya dasar iman. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kesucian tanah bisa dijadikan alasan untuk menguasai dan menyingkirkan yang lain? Kalau kita membaca Alkitab, Taurat maupun Al-Quran, pesan utamanya bukan soal menaklukkan tanah, melainkan soal menegakkan keadilan dan kasih sayang. Nabi Musa menentang tirani Fir'aun. Yesus mengajarkan kasih bahkan kepada musuh. Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah dengan piagam yang melindungi semua golongan. Artinya, agama justru ingin kita menjadikan tanah sebagai rumah bersama, bukan ajang rebutan. Mari kita tarik ke ranah filosofi. Siapa sejatinya pemilik tanah? Apakah mereka yang pertama kali menampakkan kaki? Apakah mereka yang menulisnya dalam kitab suci? Atau mereka yang membangun tembok dan pagar hari ini? Sebelum bangsa Yahudi mendiami tanah yang sekarang menjadi rebutan itu, siapa yang telah mendiami tanah itu sebelumnya? Sekitar 3000 tahun yang lalu, pada 1200 sebelum Masehi, wilayah yang kini disebut Palestina yang mencakup tepi barat, jalur Gaza, Israel modern, sebagian Yordania dan Lebanon Selatan, dikenal sebagai tanah Kanaan. Penghuninya disebut orang Kanaan atau Kanaanites. Bangsa Semit kuno yang bercocok tanam mendirikan kota-kota seperti Yeriko yang menurut arkeologi adalah salah satu kota tertua di dunia, kira-kira 9.000 tahun yang lalu. Sekitar 1200 sebelum Masehi muncul kelompok Ibrani, keturunan Abraham atau Yakub menurut tradisi Yahudi dan Islam. Menurut Alkitab, mereka dipimpin Musa keluar dari Mesir, Exodus, lalu dipimpin Yosua masuk ke tanah Kanaan. Dalam riwayat Alkitab, bangsa Yahudi itu harus berperang dan merebut wilayah Kanaan dari berbagai suku yang telah mendiami tanah Kanaan itu. Secara historis, banyak arkeolog menganggap mereka awalnya hanyalah bagian dari orang Kanaan yang kemudian membentuk identitas baru atau Israel awal di wilayah pegunungan Kanaan. Sekitar 1200 sebelum Masehi juga datang kelompok bangsa laut di wilayah Aegea, mungkin dari Yunani atau Kreta. Mereka menetap di pesisir selatan Kanaan. Inilah yang disebut orang Filistin. Mereka mendirikan 5 kota besar, Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad, dikenal sebagai Pentapolis Filistin. Dari sinilah muncul konflik terkenal antara orang Israel dan Filistin. Misalnya kisah Daud melawan Goliat pada 1000 sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi muncullah kerajaan Israel juga di bawah Raja Saul, Daud, dan Salomo. Setelah pecah, terbagi menjadi kerajaan Israel, di mana di utara ibu kota Samaria dan kerajaan Yehuda di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Nama Yudea atau Judea berasal dari kerajaan Yehuda. Nama Samaria berasal dari ibu kota kerajaan utara. 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda ditaklukkan Babilonia. Orang Yahudi banyak yang dibuat atau exile. 539 sebelum Masehi, Persia mengizinkan orang Yahudi kembali. Pada tahun 70 Masehi, Romawi menghancurkan bait suci di Yerusalem. Banyak orang Yahudi diusir menjadi diaspora, tetapi sebagian tetap tinggal. Sejak era Romawi, wilayah ini disebut Provinsia Syria, Palestina.
Disinilah asal nama Palestina. Jadi siapa duluan? Orang Kanaan, penduduk asli sejak ribuan tahun sebelum Masehi, atau orang Ibrani, Israel awal muncul sekitar 3.200 tahun lalu atau 1.200 tahun sebelum Masehi sebagai penduduk lokal yang membentuk identitas baru, atau orang Filistin yang datang dari Laut Tengah menetap di pesisir selatan atau Palestina sekarang pada tahun 1200 sebelum Masehi, atau orang Arab Palestina modern yang berasal dari campuran penduduk Kanaan, Filistin, Yahudi kuno, dan yang masuk Islam atau Kristen, serta bangsa Arab yang datang pada abad ke-7 Masehi. Jadi 3.000 tahun lalu ada orang Kanaan penduduk asli, orang Ibrani Israel awal, dan orang Filistin di pesisir. Yahudi bukan datang tiba-tiba dari luar, sebagian mereka berkembang dari masyarakat Kanaan juga, lalu berabad-abad kemudian menyebar karena penaklukan Romawi. Nama Palestina sebagai istilah politik itu muncul dari Romawi pada abad kedua Masehi. Kesimpulannya, tidak ada satu bangsa pun yang bisa mengklaim paling asli sepenuhnya. Tanah Palestina sejak dulu adalah persilangan banyak bangsa. Filistin atau Philistines memang pernah tinggal di Gaza dan sekitarnya sekitar 3.000 tahun yang lalu. Tetapi orang Arab Palestina modern bukan keturunan langsung mereka saja, melainkan campuran panjang berbagai bangsa yang pernah mendiami wilayah itu. Filsafat Timur mengatakan kita hanyalah penumpang sementara. Al-Quran pun menyebut kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan bumi. Artinya manusia bukan pemilik mutlak. Kita hanyalah penjaga, pengelola sementara. Kalau begitu, mengapa kita rela menumpahkan darah untuk tanah yang pada akhirnya akan kita tinggalkan? Lebih bijak bila tanah itu kita maknai sebagai simbol tanggung jawab. Tanah suci seharusnya menjadi tanah kesucian hati, tempat manusia belajar hidup yang benar. Sayangnya, filosofi ini sering hilang dalam hiruk-pikuk politik. Hari ini kita melihat pemukiman Yahudi terus meluas di tepi barat. Rakyat Palestina merasa terdesak, kehilangan rumah, ladang, dan masa depan. Bagi mereka, ini bukan sekedar tanah, tapi hak hidup. Di sisi lain, orang Yahudi yang tinggal di pemukiman itu merasa sedang memenuhi janji leluhur, kembali ke tanah nenek moyang. Benturan identitas ini melahirkan kekerasan, militerisasi, dinding pemisah, dan tragedi kemanusiaan yang terus berulang. Maka konflik ini bukan sekadar soal geopolitik, tapi luka kemanusiaan yang dalam. Bagaimana kita menyikapinya? Pertama, dengan jujur mengakui bahwa tanah ini penting bagi semua pihak. Tidak ada satu agama pun yang bisa mengklaim eksklusif. Kedua, menyadari bahwa konflik tidak akan selesai bila yang berlandaskan siapa paling kuat. Kekuatan hanya menciptakan dominasi, bukan kedamaian. Ketiga, kita perlu kembali ke inti agama dan filosofi, cinta kasih, keadilan, kesadaran. Jika Yahudi ingat Taurat, ada hukum kasih dan keadilan. Jika Kristen ingat Injil, ada pesan kasih bagi semua bangsa. Jika Islam ingat Al-Quran, ada seruan untuk menolong yang tertindas. Semua agama punya modal untuk damai, bukan berperang. Sahabat, Samaria dan Yudea, tepi barat dan Palestina, semua nama ini menunjuk pada tanah yang sama. Apakah kita akan terus melihatnya sebagai medan perang, atau kita bisa menjadikannya simbol persaudaraan lintas iman? Kita tidak bisa mengubah sejarah, tapi kita bisa membentuk masa depan. Masa depan itu hanya akan lebih terang bila kita berani berkata, cukup sudah air mata, cukup sudah darah. Saatnya menjadikan tanah suci benar-benar suci, dengan keadilan, dengan perdamaian. Karena sejatinya, bumi ini milik Tuhan. Kita hanya menumpang sebentar. Yang abadi bukan klaim politik, tapi cinta yang kita tinggalkan.
Di sini ku berdiri tegak, menatap langit biru. Angin berbisik pesan damai untuk semua umat manusia. Buka hatimu, terangi jiwamu. Damai di bumi, damai di hati, cinta kasih abadi. Bersama kita bisa menciptakan dunia bahagia. Jangan ada benci dan dendam. Mari kita bergandeng tangan, satukan perbedaan warna dalam indahnya pelangi jiwa. Sentuh hatimu, rasakan kasihmu. Damai di bumi, damai di hati, cinta kasih